Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inziatuz Zahra dari kelas Pendidikan Geografi 3B akan menjelaskan materi tentang yang pertama yaitu patahan semangko di Pulau Sumatera, dan yang kedua ialah cekungan busur belakang cekungan, dan yang ketiga adalah perkembangan tektonik di Pulau Sumatera. Nah, jadi materi kali ini itu ada 3. Ini dari mata kuliah Geomorfologi Indonesia. Baiklah, yang pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang patahan semangko di Pulau Sumatera. Patahan semangko adalah bentuk geologi yang membentang di Pulau Sumatera dari utara ke selatan, dimulai dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Patahan ini membentuk pegunungan barisan suatu rangkaian dataran tinggi di sisi barat pulau ini. Patahan semangko berusia relatif muda dan paling muda terlihat di daerah Ngerai Sianok dan Lembah Anai di dekat kota Bukit Tinggi. Jadi, patahan ini memiliki panjang 1900 km, sangat aktif dan berupa sintrik slip atau sesar geser. Nah, zona sesar ini membentang sepanjang sisi barat Pulau Sumatera, yang tentu saja sering menimbulkan bahaya seismik karena sesar ini melewati kawasan yang padat penduduk di sekitar zona sesar. Patahan Sumatera ini sangat tersegmentasi dan terdiri dari 20 segmen geometris yang didefinisikan utama, yang berkisar panjang dari sekitar 60-200 km. Nah, panjang segmen ini dipengaruhi dimensi sumber gempa dan telah membagi menjadi patahan-patahan lebih pendek yang secara historis telah menyebabkan gempa dengan kekuatan antara MW 6,5 hingga 7,7. Nah, materi yang kedua yaitu cekungan busur belakang Sumatera. Nah, yang pertama, Pulau Sumatera terletak di barat daya dari kontinen Sundaland dan merupakan jalur konvergensi antara lempeng Hindia Australia yang menyusup di sebelah barat lempeng Eurasia atau Sundaland. Konvergensi lempeng menghasilkan subsidi sepanjang palung Sunda dan pergerakan lateral mengenan dari sistem sesar Sumatera. Pulau Sumatera diintervensikan dibentuk oleh kolisi dan seturung dari mikrokontinen di akhir Praterasier. Sekarang lempeng Samudra Hindia subsidi di bawah lempeng benua Eurasia pada arah N2 derajat dengan rata-rata pergerakannya 6-7 cm per tahunnya. Konfigurasi cekungan pada daerah Sumatera berhubungan dengan kehadiran dari subduksi yang menyebabkan non-vulkanik di busur depan dan vulkano-plutonik di busur belakang. Sumatera dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu busur luar Sunda, berada sepanjang batas cekungan busur depan Sunda dan yang memisahkan dari lereng Trench. Yang kedua, cekungan busur depan Sunda, terbentang antara akresi non-vulkanik pegunungan busur luar dengan bagian di bawah permukaan dan vulkanik busur belakang Sumatera. Yang ketiga, cekungan busur belakang Sumatera meliputi cekungan Sumatera Utara, Tengah, dan Selatan. Sistem ini berkembang sejalan dengan depresi yang berbeda pada bagian bawah Bukit Barisan. Yang keempat, Bukit Barisan terjadi pada bagian aksial dari pulaunya dan terbentuk terutama pada perkarbon hingga batuan mozaik. Nah, yang terakhir, bentuk tengah Sumatera dipisahkan oleh pengangkatan berikut dan erosi dari daerah pengendapan terdahulu sehingga memiliki litologi yang mirip pada busur depan dan busur belakang basin. Busur depan basin adalah depresi dasar laut yang terletak antara zona subsidi dan terkait dengan busur vulkanik. Nah, materi yang terakhir yaitu perkembangan tektonik Pulau Sumatera. Fase kompresi yang berlangsung dari Jurnasik awal sampai Kapur. Tektonik ini menghasilkan sesar gersal dekstretal WNW sampai ESE seperti sesar Lemantang, Kepayang, Saka, Pantai Selatan Lampung, Musi Letemen, dan NS Trend. Terjadinya Werensche-Wolfenman dan intrusi granit berumur Jurasik sampai Kapur.
fase tensional pada kapur akhir sampai tersier awal yang menghasilkan sesar normal dan sesar tumbuh berarah N sampai S dan NWW sampai SE. Sedimentasi mengisi cekungan atau terban di atas batuan dasar bersamaan dengan kegiatan gunung api. Terjadi pengisian awal dari cekungan yaitu formasi lahat. Fase ketiga yaitu adanya aktivitas tektonik miosen atau intramiosen, menyebabkan pengangkatan tepi-tepi cekungan dan diikuti pengendapan bahan-bahan klastika, yaitu terdapatnya formasi talang akar, formasi batu raja, formasi gumai, formasi air, benakat, dan formasi muara enim. Baiklah, sekian dari saya penyampaian materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.